Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Veronica dari Universitas Primagraha, kelas RA7 Manajemen. Nah, sesuai dengan judul video ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah akuntansi, yaitu ayat jurnal penyesuaian. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari ayat jurnal penyesuaian. Dalam suatu kegiatan akuntansi, ada sebuah jurnal yang bermanfaat untuk menetapkan saldo catatan akun pada buku besar di periode akhir. Jurnal tersebut adalah jurnal penyesuaian. Tak hanya itu, jurnal ini juga berfungsi untuk menghitung beban dan pendapatan pada periode yang bersangkutan. Secara luas, pengertian dari jurnal penyesuaian sendiri merupakan jurnal yang dibuat pada proses pencatatan perubahan saldo di dalam akun yang pada akhirnya akan mencerminkan saldo pada jumlah yang sesungguhnya. Sedangkan ayat jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat untuk proses mencatat perubahan saldo pada beberapa akun, tujuannya agar saldo menunjukkan jumlah yang sesungguhnya. Jurnal penyesuaian juga dikelompokkan sebagai deferral dan akrual. Deferral berkaitan dengan penundaan pengakuan atas beban atau pendapatan yang transaksinya telah dicatat ke dalam akun. Misalnya, sewa gedung diterima di muka dicatat sebagai pendapatan, tetapi pengakuannya ditangguhkan karena penyewa masih mempunyai kewajiban menyediakan gedung. Sementara itu, akrual berkaitan dengan pengakuan atas beban atau pendapatan yang terjadi tetapi belum dicatat ke dalam akun. Misalnya, menyewakan gedung kepada orang lain belum dicatat sebagai pendapatan karena uang sewa belum diterima, tetapi telah diakui sebagai pendapatan. Adapun macam-macam akun yang memerlukan jurnal penyesuaian. Jadi, jika dalam satu periode akuntansi perusahaan mengalami transaksi yang berhubungan dengan akun di bawah ini, maka harus dicatat dalam jurnal penyesuaian. Yang pertama itu ada akun premi asuransi dibayar di muka atau pembayaran asuransi dilakukan di awal. Yang kedua ada akun biaya yang harus dibayar adalah beban atau biaya yang sudah digunakan namun belum dicatat ke dalam catatan keuangan. Yang ketiga ada akun pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sudah dicatat tapi belum diterima uangnya. Yang keempat ada akun beban dibayar di muka adalah pembayaran untuk aset yang belum digunakan seperti perlengkapan kantor, sewa kantor, untuk 3 bulan dibayar di awal, dan lain sebagainya. Yang kelima itu ada akun pendapatan diterima di muka adalah penerimaan uang di awal untuk jasa yang belum dilakukan. Dicatat sebagai kewajiban, contohnya seperti proyek perusahaan yang sudah dibayar DP di awal. Yang keenam ada akun perlengkapan kantor seperti tinta, printer, kertas, kartu nama, dan sebagainya bisa habis pakai sehingga berbeda jumlahnya di awal periode dan akhir periode. Yang ketujuh ada akun peralatan harus disesuaikan karena setiap peralatan seperti mesin, kendaraan, komputer mengalami penyusutan beban penyusutan atau depresiasi. Yang kedelapan ada akun piutang tak tertagih harus disesuaikan dengan tujuan mengurangi nilai piutang atau menghilangkan piutang karena kepada klien tertentu. Yang kesembilan ada akun persediaan barang dagang biasanya disesuaikan karena pada saat perhitungan persediaan di gudang seringkali berbeda dengan yang ada di catatan. Yang ke-10 itu ada akun PPN, masukan dan keluaran yang salah pencatatan, termasuk dalam akun yang memerlukan jurnal penyesuaian. Lalu ada pun contoh soal agar kalian dapat memahami lebih lanjut mengenai ayat jurnal penyesuaian. Yang di sini contoh soalnya ada Salon Mira. Neraca saldo Salon Mira per 31 Desember 2023. Di tabel ini terdiri dari nomor akun, keterangan, debit, dan kredit. Yang pertama itu ada akun kas sebesar 24 juta di debit dan piutang usaha di debit sebesar 4 juta. Perlengkapan di debit sebesar 9.700.000 dan asuransi dibayar di muka sebesar 2.400.000 di debit. Peralatan sebesar 12.750.000 di debit. Lalu utang gaji di kredit sebesar 2.250.000, utang bank di kredit sebesar 20 juta. Lalu modal pemilik di kredit sebesar 20 juta. Adapun prive pemilik di debit sebesar 1 juta. Pendapatan jasa
di kredit sebesar 9.500.000. Lalu beban gaji karyawan di debit sebesar 2.800.000. Lalu ada beban listrik, air dan telepon di debit sebesar 900. Lalu ada beban sewa di debit sebesar 1.200.000. Lalu di total di debit dan kredit itu sebesar 58.750.000. Dari neraca saldo tersebut, Salon Mira melakukan pengecekan ulang dan menemukan data penyesuaian per 31 Desember 2023 meliputi yang pertama, perlengkapan yang tersisa per 31 Desember 2023 sebesar 6.500.000. Lalu yang kedua, ada data asuransi dibayar di muka sebesar 2.400.000 untuk jangka waktu 1 tahun terhitung dari tanggal pembayaran 1 Desember 2023. Lalu yang ketiga, ada pendapatan yang masih harus diterima oleh Salon Mira dari jasa rias pengantin sebesar 1.500.000. Yang keempat, ada penyusutan peralatan salon sebesar 2% dari harga perolehan, yaitu 12.750.000. Dan yang kelima, ada data beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 345.000. Untuk menjawabnya, kita perlu penyesuaian terlebih dahulu. Yang pertama itu ada perlengkapan. Perlengkapan merupakan bahan-bahan habis pakai yang dibeli oleh perusahaan dengan tujuan untuk digunakan sendiri. Biasanya, perlengkapan dicatat pada saat membeli saja, sedangkan saat pemakaian, perlengkapan tidak pernah dilakukan pencatatan. Akhirnya, saldo pada neraca saldo adalah sebesar harga asli selama satu periode. Padahal karena perlengkapan selalu digunakan setiap saat, maka pada akhir periode jumlah perlengkapan real yang ada di gudang akan lebih kecil. Selisih antara jumlah perlengkapan yang ada di neraca saldo dan yang sesungguhnya ada yang harus dimasukkan sebagai biaya perlengkapan. Pencatatan selisih tersebut harus melalui penyesuaian pembukuan. Dari contoh sebelumnya, jumlah neraca saldo sebesar 9.700.000 dan jumlah yang masih ada di gudang sebesar 6.500.000, sehingga selisihnya sebesar 3.200.000. Sebagai biaya perlengkapan salon dengan jurnal penyesuaian sebagai berikut. Yang pertama, ada biaya perlengkapan di debit itu sebesar 3.200.000 dan di bawah perlengkapan di kredit sebesar 3.200.000. Yang kedua, ada asuransi dibayar di muka. Seringkali perusahaan telah membayar beban untuk beberapa periode mendatang. Beban ini dinamakan beban atau biaya yang dibayar di muka. Jadi, bila menemukan beban yang seharusnya dibayarkan pada periode mendatang, maka harus dihitung beban mana yang dilaporkan pada periode yang bersangkutan atau sekarang. Misalnya, contoh sebelumnya, asuransi dibayar di muka sebesar 2.400.000 untuk jangka waktu 1 tahun terhitung dari tanggal pembayaran 1 Desember 2023. Jurnal penyesuaian untuk mencatat hal tersebut adalah beban asuransi di debit sebesar 200.000 dan asuransi dibayar di muka di kredit sebesar 200.000. Yang ketiga, ada pendapatan jasa yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Apabila ada pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima pada periode yang bersangkutan, maka diperlukan penyesuaian pembukuan untuk mengakui hak pendapatan tersebut. Dalam contoh sebelumnya, pendapatan yang masih harus diterima oleh Salon Mira dari jasa rias pengantin sebesar 1.500.000. Pendapatan jasa yang sudah menjadi milik perusahaan sebesar 1.500.000 tersebut sudah harus diakui sebagai pendapatan jasa. Tapi karena belum diterima uangnya, maka dimasukkan ke dalam rekening piutang usaha dengan jurnal penyesuaian sebagai berikut. Piutang usaha di debit sebesar 1.500.000 dan pendapatan jasa di kredit sebesar 1.500.000. Yang keempat, ada penyusutan peralatan. Semua aktiva tetap yang dimiliki perusahaan kecuali tanah mengalami penurunan nilai. Perusahaan harus mengantisipasinya dengan menyisihkan sebagian uangnya setiap periode agar pada saat aktiva tetap tidak bisa dipakai atau habis umur ekonomisnya, sudah tersedia dana untuk membeli aktiva tetap baru sebagai pengganti. Penyisihan uang tersebut dinamakan penyusutan dan diperlakukan sebagai biaya. Dari contoh sebelumnya, peralatan salon disusutkan sebesar 2%, sehingga
Besarnya penyusutan adalah 2% dikali 12.750 sama dengan 255.000. Penyesuaian pembukuan yang dilakukan adalah biaya penyusutan peralatan di debit sebesar 255.000 dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 255.000. Yang kelima, dari data penyesuaian tadi itu ada utang gaji. Bila ada biaya-biaya yang sudah menjadi beban pada suatu periode tetapi akhir periode belum dibayar, harus diakui sebagai beban biaya pada periode tersebut. Tapi karena belum dibayar, maka diakui sebagai hutang biaya. Pada contoh sebelumnya adalah adanya gaji bulan Desember yang belum dibayar sebesar 345.000, maka harus diakui sebagai biaya gaji dengan penyesuaian pembukuan sebagai berikut. Biaya gaji di debit sebesar 345.000 dan utang gaji di kredit sebesar 345.000. Dari penyesuaian-penyesuaian yang sudah dijelaskan, kita bisa langsung membuat di tabelnya, dimasukkan ke tabel Jurnal Penyesuaian Solmira per 31 Desember 2023. Itu di tabelnya ada tanggal, keterangan, atau referensi, debit, dan kredit. Yang pertama itu ada beban perlengkapan sebesar 3.200.000 di debit dan perlengkapan sebesar 3.200.000 di kredit. Yang kedua ada beban asuransi di debit sebesar 200.000 dan asuransi dibayar di muka sebesar 200.000 di kredit. Lalu ada piutang usaha di debit sebesar 1.500.000 dan pendapatan jasa di kredit sebesar 1.500.000. Lalu ada beban penyusutan peralatan di debit sebesar 255.000 dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 255.000. Beban gaji di debit sebesar 345.000 dan utang gaji di kredit sebesar 345.000. Dan dihasilkan sebesar 5.500.000. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Helena Nika, pamit undur diri. Jangan kangen, bye-bye!